Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami merekan diri, kami dari kelompok satu, ada saya Dika Amar Al-Ghifari, ada Muhammad Al-Farizi, Wahid Rizkianto, Faris Naufal Auda, dan Nadira Revian Daresta. Kali ini kita akan menjelaskan tentang penambangan nikel di Raja Empat, karena di Raja Empat sendiri banyak biota lautnya. Raja Ampat sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. Raja Ampat yang terletak di Papua Barat Daya merupakan salah satu kawasan paling berharga di bumi dan telah diakui sebagai UNESCO Global Eco Geopark. Dengan kawasan lindung dan perairan seluas 6,7 juta hektar, wilayah ini menjadi rumah bagi 75% spesies karang dunia dan lebih dari 1.600 spesies ikan yang telah teridentifikasi. Keberadaan ekosistem yang luar biasa kaya ini menjadikan Raja Empat sebagai epicentrum dari biodiversitas laut global. Selain keindahan bawah lautnya, kawasan ini menjadi habitat esensial bagi spesies kunci dilindungi seperti penyu dan populasi parimanta terbesar di dunia. Secara sosioekonomi, kelestarian alam Raja Empat berfungsi sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat lokal. Lingkungan yang sehat menyokong sektor perikanan berkelanjutan dan industri pariwisata bahari kelas dunia yang menjadi sumber penghidupan utama warga setempat. Next. Oke, selanjutnya di balik statusnya sebagai cagar alam global, Raja Empat kini menghadapi ancaman nyata akibat tumpang tindihnya kepentingan ekonomi ekstraktif. Berdasarkan laporan ilmiah dari Auriga Nusantara dan Earth Insight tahun 2025, terdapat 22.000 hektar wilayah izin usaha pertambangan nikel yang masuk ke dalam zona lindung sensitif ini. Kehadiran industri tambang ini menciptakan sebuah ironi besar di mana kawasan yang seharusnya dilindungi justru dieksploitasi secara ekstrim. Dampak dari ekspansi tambang nikel ini diproyeksikan akan membawa kerusakan lingkungan yang sangat masif. Sebanyak 7.200 hektar tutupan hutan di daratan terancam mengalami deforestasi parah. Tidak berhenti di darat, aktivitas konsesi tambang ini juga mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup 2.400 hektar ekosistem terumbu karang di perairan sekitarnya. Oke, next. Lalu yang selanjutnya adalah anatomi kerusakan, yang dimana kerusakan di Raja Ampat berjalan melalui rantai efek domino yang mematikan, bergerak dari wilayah hulu hingga menghancurkan wilayah hilir. Semuanya dimulai di daratan hulu saat pembukaan lahan tambang skala besar menyebabkan deforestasi hutan yang parah. Akibat hilangnya akar pohon yang berfungsi sebagai pengikat alami, tanah menjadi labil dan memicu erosi berskala besar saat hujan. Pada tahap transisi, material tanah dan limbah buangan tambang tersebut hanyut terbawa oleh aliran air permukaan menuju wilayah pesisir. Di area pantai, material ini menumpuk dan berubah menjadi sedimentasi lumpur yang pekat. Lumpur tebal ini akhirnya mengalir ke laut lepas, menutupi terumbu karang, menghambat fotosintesis, menurunkan kualitas air secara drastis hingga memicu kematian massal organisme laut. Next. Oke, baik. Berikutnya, spesies kritis diambang kehilangan habitat. Polusi sedimentasi dan racun tambang ini menempatkan berbagai hewan laut yang dalam keadaan dilindungi dalam status bahaya tingkat tinggi. Ekosistem terumbu karang dan ikan karang kini berada dalam status kritis, berupa risiko kerusakan permanen akibat tertimbun lumpur pekat. Sementara itu, populasi parimanta juga mengalami gangguan siklus hidup baru yang serius karena jalur migrasi laut ke laut jernih mereka tertutup dan stasiun pembersihan alami mereka menghilang. Kondisi buruk kondisi buruk juga menimpa penyu laut yang juga mengalami gangguan reproduksi akibat hancurnya area pesisir yang biasanya menjadi sarang alami untuk bertelur. Dampak paling fatal mengancam pada hiu berjalan. Spesies unik endemik asli kawasan ini yang kini berstatus sangat kritis menghadapi risiko kepunahan lokal. Mereka sangat rentan karena habitat berburunya berada di perairan dangkal yang terpapar langsung oleh toksisitas material tambang. Okay, next. Selanjutnya, dampak berlapis pada masyarakat adat dan nelayan.
mana krisis lingkungan yang terjadi di Raja Ampat pada akhirnya memberikan hantaman keras bagi kehidupan masyarakat di sana, terutama untuk masyarakat adat dan nelayan. Penurunan drastis kualitas perairan laut secara langsung merusak ekosistem ekonomi dan pangan lokal. Dampak akhirnya adalah anjloknya hasil tangkapan nelayan, matinya potensi pariwisata bahari, dan hilangnya mata pencaharian utama warga setempat. Di sisi lain, kerusakan ini juga menghancurkan identitas kultural masyarakat yang sudah melekat selama ratusan tahun. Perubahan drastis pada landscape hutan dan laut merusak hubungan spiritual yang mendalam, serta antara masyarakat adat dan dengan alam leluhur mereka. Bagi mereka, alam bukan sekedar komunitas ekonomi belaka, melainkan fondasi utama dan dari identitas, budaya, dan tradisi turun-menurun yang kini, yang kini terancam luntur. Next. Untuk selanjutnya, peta jalan penyelamatan antara ekonomi versus ekologi. Untuk menyelamatkan surga dunia yang tidak tergantikan ini, perlu tindakan darurat yang nyata melalui tiga pilar peta jalan penyelamatan. Langkah hukum pertama yang wajib diambil adalah intervensi darurat berupa pencabutan segera seluruh izin usaha pertambangan nikel yang berada di kawasan sensitif ekologis. Selanjutnya adalah proteksi yang absolut berupa penetapan wilayah hutan dan laut tersebut sebagai zona terlarang untuk diambil atau ditambang. Langkah terakhir adalah melakukan transisi ekonomi berkelanjutan dengan mengalihkan fokus investasi besar-besaran pada sektor ekowisata. Model pengembangan pariwisata ini wajib berbasis pada konservasi dan pengelolaan langsung oleh masyarakat adat setempat. Peta jalan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi masa depan harus berjalan seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan agar kekayaan alam serta budaya Raja Ampat tetap abadi bagi generasi mendatang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kasus nikel dan pertambangan di Raja Ampat. Cukup sekian dari kami. Wabillahi wal taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.